Bayang nggak sih kalian? Sudah susah payah bertahan di PT dengan segala drama dan konsekuensinya demi satu harapan mendapat majikan yang diimpikan. Atau paling enggak bisa segera terbang dengan majikan apapun kondisinya. Dalam hati cuma mikir, untung-untunganlah semoga dapat yang baik hati. Tapi kenyataannya, setelah terbang dan tiba di tempat tujuan, semuanya justru buyar seketika. Bukan cuma soal pekerjaan yang berat, bukan sekedar majikan cerewet, bukan lagi soal serba salah, melainkan majikan dengan otak mesum. Dan inilah yang dialami sahabat migran kita di Hong Kong. Sebut saja namanya Yasmin. Ia mengalami pelecehan ulang kali dari majikannya. Namun saat kasus ini naik ke persidangan, fakta justru dipelintir, tuduhan dibalik. Yasmin malah dituding sebagai pihak yang lebih dulu menggoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati. Channel yang akan menyuarakan kisah nyata kehidupan baik dari dunia buruh migran maupun peristiwa true crime. Karena setiap cerita nyata punya luka, punya pelajaran, dan punya suara yang layak untuk didengar. Ya udah deh guys, nggak usah berlama-lama lagi intronya, yuk kita gas ke ceritanya. Check it out. Kasus memilukan ini menimpa sahabat migran kita yang kita samarkan dengan nama Yasmin. Yasmin terbang ke Hong Kong pada tanggal 10 Desember 2017 dengan berbekal sejuta harapan akan kehidupannya yang lebih baik. Setibanya di Hong Kong, Yasmin diperkenalkan dengan keluarga majikannya. Majikan pria diketahui bernama Sang Wai Sun, berusia 55 tahun. Sementara majikan perempuan saya samarkan dengan nama Ming Ming, dan putri remaja mereka saya samarkan menjadi nama Ling Ling. Ini semua saya samarkan ya, karena di sumber tidak disebutkan nama sebenarnya. Dalam keluarga kecil yang Yasmin ikuti, diketahui bahwa Tuan Sang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan menghabiskan hampir seluruh waktunya di rumah selama 24 jam penuh. Di sisi lain, dalam pemberitaan publik tidak dijelaskan cara rinci pekerjaan sang nyonya majikan, namun diketahui bahwa ia jarang berada di rumah karena kesibukannya bekerja. Putri mereka Ling Ling memiliki kondisi cater intellectual disability yang membutuhkan perhatian dan pengawasan khusus. Karena kondisi tersebut, Yasmin diwajibkan tidur satu kamar dengan Ling Ling dengan alasan untuk menjaga dan mendampinginya setiap saat. Seperti biasa ya guys, pekerjaan Yasmin sehari-hari tidak jauh berbeda dari kebanyakan TKW lainnya. Mulai dari bersih-bersih rumah, memasak, mencuci, dan mengurus keperluan di dalam rumah. Rutinitas itu dijalani berulang-ulang hari demi hari tanpa banyak keluhan, semuanya tampak normal, tampak biasa saja. Sampai pada satu momen yang sama sekali tidak pernah Yasmin bayangkan sebelumnya. Di saat rumah sedang sepi, Yasmin justru mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari orang yang seharusnya menjadi pelindung di tempat kerjanya. Perlakuan itu datang dari tuan majikannya sendiri. Pada awal-awal bekerja di rumah Tuan Sang, semuanya berjalan so far so good. Tidak ada hal mencurigakan, rutinitas berjalan normal. Namun, entah dari hari keberapa ya, karena dalam beberapa sumber tidak diungkapkan secara pasti, sebuah kejadian tidak terduga terjadi. Malam itu Yasmin tidur satu kamar dengan Ling Ling. Tiba-tiba, Yasmin terkejut bukan main saat merasakan rabahan tangan sosok misterius yang menempel di pahanya. Dengan jantung berdegup kencang, Yasmin membuka mata dan seketika itu juga, ia menyadari bahwa tangan tersebut adalah tangan milik Tuan Sang. Di momen itu, Yasmin terperanjat dan terperangah, tidak mampu mengucapkan satu kata pun. Dengan nada pelan dan menjijikkan, Tuan Sang berbisik kepada Yasmin, "Sleep soon, I love you." Setelah itu, ia keluar begitu saja dari kamar Yasmin. Yasmin terdiam, pikirannya kosong. Ia masih berusaha mencerna apa yang barusan terjadi. Dalam kebingungannya dan keterkejutannya, Yasmin mencoba berpikir positif. Ia mengira mungkin dirinya masih syok dengan tempat dan suasana baru. Meski sulit, Yasmin berusaha melupakan kejadian tersebut. Keesokan harinya, Yasmin tetap bekerja seperti biasa. Tidak ada gelagat aneh, tidak ada sikap berbeda dari sang majikan pria.
Hingga kejadian itu terulang kembali guys. 8 hari kemudian, tepatnya pada tanggal 18 Desember 2017, malam itu Nyonya Ming Ming belum pulang dari pekerjaannya. Di saat rumah terasa lebih sepi, Tuan Sang kembali berulah. Ia masuk secara diam-diam ke kamar Ling Ling, lalu mengendap-endap ke arah tempat Yasmin tidur dan kembali melakukan perbuatan tidak senonoh. Kali ini Yasmin segera menepis tangan majikannya dan berusaha menjauh. Penolakan itu membuat Tuan Sang menahan emosinya. Tanpa sepatah kata, ia meninggalkan kamar Yasmin dengan tatapan penuh amarah. Puncaknya terjadi keesokan harinya pada tanggal 19 Desember 2017, Tuan Sang yang sejak sebelumnya menahan nafsu dan amarahnya kali ini bertindak tanpa kendali. Ia tiba-tiba meraih tangan Yasmin dan menyeretnya masuk ke kamar pribadinya saat rumah benar-benar dalam keadaan sepi. Dalam kondisi itu, Yasmin diliputi ketakutan. Ia tidak mampu melawan. Di hadapannya bukan lagi sosok manusia, melainkan monster berwujud manusia. Setelah kejadian menjijikkan itu berakhir, Yasmin menangis sejadi-jadinya. Sendirian, tanpa ada yang tahu, tanpa ada yang mengasihani. Semua rasa sakit, semua ketakutan dipendam Yasmin sepanjang malam itu. Dalam pikirannya, Yasmin sadar, ia tidak bisa terus-terusan diperlakukan seperti ini. Ia juga paham, menangis dan menunjukkan kelemahannya hanya akan membuatnya semakin diperlakukan layaknya hewan. Dan di saat itulah, Yasmin bertekad untuk melaporkan majikannya ke kantor polisi. Tapi, Yasmin tahu, laporan saja tidak cukup. Ia harus memiliki bukti. Hari terberat dalam hidup Yasmin berhasil ia lewati. Namun mimpi buruk itu belum berakhir guys. Keesokan harinya, tanggal 20 Desember 2017, rumah kembali berada dalam kondisi sepi. Seperti rutinitas biasanya yang sudah bisa Tuan Sang baca ritme dan kebiasaannya. Saat Yasmin sedang mencuci piring bekas sarapan, Tuan Sang kembali melakukan perbuatan biadabnya. Tanpa peringatan ya guys, ia menjambak rambut Yasmin dari belakang dan mendorong kepalanya ke arah wastafel. Kejadian pahit itu kembali terulang. Namun kali ini Yasmin sudah bersiap. Ia menjalankan strategi yang sejak semalam ia pikirkan. Saat tuan majikannya lengah, Yasmin dengan sengaja mengamankan jejak yang tertinggal yaitu cairannya Tuan Sang dan meletakkannya pada pakaian dalamnya sebagai bukti. Di tengah rasa tidak aman yang terus menghantui, mental Yasmin justru bangkit. Tanpa persiapan apapun, tanpa membawa apa-apa selain keberanian, saat melihat Tuan Sang lengah, Yasmin berlari sekuat tenaga meninggalkan rumah itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Yang ada di pikirannya saat itu hanya satu, menyelamatkan diri. Yasmin langsung menuju ke KJRI Hong Kong. Setibanya di kantor KJRI, dengan tubuh gemetar dan air mata yang tidak tertahan, Yasmin menceritakan seluruh kronologi kejadian selama ini ia pendam sendirian. Mendengar pengakuan Yasmin, pihak konsulat segera bertindak. Tanpa menunda waktu, Yasmin didampingi langsung untuk melaporkan apa yang menimpa dirinya ke pihak polisian setempat. Setelah Yasmin yang didampingi oleh pengacara yang ditunjuk langsung oleh konsulat serta beberapa staf KJRI resmi melaporkan ke pihak polisian, laporan tersebut langsung ditindaklanjuti. Pihak kepolisian segera memeriksa Yasmin secara mendalam. Berbagai pertanyaan diajukan, mulai dari awal bekerja hingga seluruh kronologi kejadian yang menimpanya. Setelah itu, Yasmin menjalani visum sebagai bagian dari proses penyelidikan. Bukti yang telah diamankan Yasmin juga diserahkan ke pihak kepolisian untuk dijadikan berkas resmi perkara. Usai seluruh proses awal dinyatakan lengkap, pihak kepolisian bergerak cepat. Pada tanggal 22 Desember, 2 hari setelah peristiwa terakhir, polisi langsung mendatangi rumah majikan Yasmin, tempat semula kejadian bermula. Saat polisi tiba dan membawa Tuan Sang, situasi di dalam rumah berubah drastis. Ming Ming dan Ling Ling tampak kebingungan. Mereka tidak memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di mata mereka, helper yang selama ini bekerja di rumah itu tiba-tiba menghilang dan tak lama setelahnya, polisi datang tanpa peringatan dan membawa pergi kepala keluarga mereka. Dan singkat cerita, setelah penangkapan Tuan Sang, penyelidikan lanjutan dilakukan secara menyeluruh. Mulai dari olah TKP di rumah Tuan Sang, pengambilan keterangan dari Ling Ling dan Ming Ming, keterangan langsung dari Tuan Sang sendiri, hingga penguatan dari berbagai bukti yang telah dikumpulkan. Berdasarkan seluruh rangkaian tersebut, Tuan Sang resmi ditetapkan sebagai tersangka, dan kasus ini pun naik ke meja persidangan pada tanggal 30 Januari 2019. Persidangan dipimpin oleh Hakim Lee Hon Leong, didampingi oleh 7 juri yang terdiri dari 1 perempuan dan 6 laki-laki. Dalam persidangannya,
Jaksa penuntut umum yaitu Sabrinase membuka sidang dengan pernyataan tegas di hadapan majelis hakim. Jaksa menyampaikan bahwa Tuan Sang didakwa telah melakukan 2 kali percobaan pelecehan korban, 1 kali pemerasan di kamar, dan 1 kali pemerasan area wastafel cuci piring. Menanggapi dakwaan tersebut, Tuan Sang membantah seluruh tuduhan yang diajukan oleh JPU. Di hadapan hakim dan juri, Tuan Sang menyampaikan pembelaannya. Ia mengklaim bahwa alasan dirinya masuk ke kamar Yasmin semata-mata untuk menanyakan soal goresan di tangan putrinya yaitu Lingling. Menurut pengakuannya, Yasmin saat itu disebut mengakui kelalaiannya dalam menjaga Lingling hingga menyebabkan goresan tersebut terjadi. Tuan Sang juga berdalih bahwa ia membawa Yasmin ke kamar pribadinya bukan untuk tujuan lain, melainkan untuk menunjukkan pekerjaan rumah tangga yang menurutnya tidak dikerjakan dengan benar oleh Yasmin. Sementara terkait kejadian di area wastafel, Tuan Sang mengklaim bahwa Yasminlah yang lebih dulu menggoda dirinya. Ia menyatakan bahwa Yasmin mendekat, mencondongkan tubuhnya ke depan dengan tangan bertumpu di wastafel, yang oleh Tuan Sang sendiri dianggap sebagai ajakan untuk berhubungan badan. Setelah mendengarkan seluruh pembelaan dari Tuan Sang selaku terdakwa, majelis hakim bersama 7 orang juri melakukan pertimbangan secara mendalam. Selama kurang lebih 9 jam, hakim dan para juri menelaah seluruh keterangan, mulai dari kesaksian korban, bukti yang diajukan, hingga pembelaan terdakwa. Hasilnya, seluruh pembelaan Tuan Sang ditolak. Majelis menilai bahwa keterangan terdakwa tidak sejalan dengan fakta persidangan dan tidak didukung oleh bukti yang kuat. Akhirnya, pada tanggal 5 Maret 2019, terdakwa Sang Waisun berusia 55 tahun resmi dinyatakan bersalah. Hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 11 tahun. Di akhir persidangan, sempat terjadi kegaduhan di ruang sidang. Tuan Sang terlihat menangis terisak-isak, emosinya tidak terkendali. Ia membentur-benturkan kepalanya serta menghantam meja dengan tinjunya di hadapan hakim dan para juri. Suasana ruang sidang sempat berubah keos. Namun kondisi itu segera bisa dikendalikan saat hakim mengetuk palu sebagai tanda resminya persidangan dinyatakan berakhir. Nah, itu tadi ya guys, kisah memilukan yang dialami oleh Mbak Yasmin. Di tengah keterpurukannya, lahir sedikit keberanian yang akhirnya mengubah segalanya. Keberanian yang membuat pelaku berakhir di balik jeruji besi. Andai ya guys, saat itu Mbak Yasmin terus-terusan hidup dalam ketakutan, entah bagaimana nasibnya hari ini. Semoga teman-teman buruh migran dimanapun kalian berada selalu dilindungi, dijauhkan dari segala mara bahaya, dan diberi kekuatan saat berada di titik terlemah. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga kisah hari ini bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau kalian merasa konten di channel ini punya makna, bantulah guys support dengan like, share, dan subscribe. Karena kita sedang on the way menuju 1000 subscribers. Support dan dukungan dari kalian sangat berarti banget buat aku. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye.